Assalamualaikum. Wih, kinclong banget nih romannya. Iya, tadi habis nyapu terus ngepel juga. Serius kamu nyapu sama ngepel? Iya, Pak. Iseng soalnya nggak ngapa-ngapain di rumah. Nyari keringat aja, hitung-hitung olahraga. Bah, udah cantik, rajin. Dagi, kamu istirahat, aku yang terusin. Iya, Pak. Duduk dulu ya. Kinclong dari Hong Kong. Gimana, Pak, hari ini? Belum mah, masih belum dapet. Nggak apa-apa, tetap semangat ya. Besok coba lagi. Tadi aku ketemu sama si Tono, masa? Di mana? Itu di resto yang di Kampung Kotok. Dia nyari kerja juga, masa? Iya kah? Iya, udah nggak betah juga dia di situ. Orang pada kayak babi. Terus kan aku jadi ngobrol dulu kan sama dia. Kalau aku buka usaha aja gimana, mah? Usaha apaan, Pak? Jadi ada jenis usaha namanya cloud kitchen. Dia itu yang jualannya bisa di rumah aja, mah. Ntar kita taruh di aplikasi, pesanannya dianterin sama kurir. Sekarang lagi rame itu model yang begitu. Ya udah coba aja, Pak. Aku dukung kok. Tak dulu, coba-coba aja. Duitnya mana? Butuh gede ya modalnya. Ya lumayan. Aku ada duit sih dari pesangon kemarin. Cuman masih kurang. Tapi kalau aku jual motor kayaknya cukup deh, mah. Lu mau hidup enak ya? Ya mau lah, siapa orang mau hidup susah? Tapi kalau Allah nggak mau ngasih lu hidup enak gimana? Ya masa Allah nggak sayang sama ciptaannya? Nah itu, sayang. Kalau hidup enak ternyata buruk buat lu, berarti kan Allah nggak bakal kasih dong. Karena Allah sayang sama lu, bener nggak? Berarti maksud lu hidup enak tuh buruk buat gua gitu? Gak tahu, kita nggak ada yang tahu bre. Gue bukan istilahnya, ya udah kita miskin aja, bukan. Tapi buat apa kaya kalau Allah nggak suka? Buat apa miskin kalau Allah nggak suka? Jadi ini bukan masalah lu hidup enak, hidup susah, lu kaya, lu miskin. Tapi masalahnya, mau apapun keadaan hidup lu sekarang, lu sama Allah gimana? Tetap percaya nggak sama Allah? Tetap mau ikutin apa kata Allah nggak? Semua orang tuh dapat cobaan bre, cuman beda-beda aja jenisnya. Lo ujian MTK, gue ujian IPA, beda-beda jenis ujiannya. Tapi nilainya tetap 0 sampai 10 juga, sama. Berarti masalahnya di bersyukur ya? Ya benar. Tapi kalau kita kena musibah, apa yang harus disyukurin dah? Menurut lu ada nggak orang yang kaya banget terus dia sedih? Ya ada. Terus menurut lu ada nggak orang miskin yang bahagia? Ada juga. Ada juga. Berarti ini sebenarnya bukan masalah kita kaya atau miskin kan? Bukan masalah kita hidup enak atau susah. Ini mah cuman apa ya? Menanya Allah aja gitu buat nguji kita. Kitanya nih yang kalau Allah kasih nikmat, kita mau bersyukur atau enggak? Kalau dikasih musibah, kita tetap bersyukur atau enggak? Kan itu cuma di otak kita aja. Kita ngelihat musibah itu menyedihkan, kita ngelihat duit banyak itu menyenangkan. Itu kan cuma di kepala kita doang kan? Padahal itu cuma cara Allah nguji kita aja gitu. Berarti gua harus gimana? Menurut gua, lu lakuin apa yang Allah mau lu lakuin. Tanya sama dia. Ya Allah, gua mesti ngapain? Akhirnya gue jual motor bang buat buka usaha itu. Tiap hari gue belanja ke pasar jalan kaki 2 kilo anjir. Harusnya ini berat, tapi karena gue yakin setiap langkah gue ini dihitung semua sama Allah, gak ada yang kelewat. Ini jadi berasa ringan, motivasi bang. Kuat gue ternyata. Malah karena gue udah percaya kalau tiap langkah gue itu bikin Allah seneng, 4 kilo 5 kilo jadi sama gue ini mah. Pas gue pikir ternyata Allah itu senang sama apa yang gue lakuin, gue baru sadar. Oh ini nih jawabannya. Ini nih yang bikin dada gue dari sempit jadi lega. Kalau misal omset gue lagi turun, tetap bakal terasa lega juga bang. Karena ini bukan masalah Allah ngasih gue duit berapa, tapi ini Allah yang ngasih loh. Allah yang super duper kaya, penguasa langit dan bumi, ngasih gue duit. Kenapa gue? Dari 8 miliar manusia yang hidup sekarang, kenapa mesti gue yang dikasih? Padahal ada dia. Allah malah kasih gue. Gue dapat 5.000 nih. Orang ngeremehin ini duit kecil lah goceng. Tapi ini goceng tuh dari Tuhan gue loh. Allah bisa kasih ke siapa aja, 8 miliar orang bang. Tapi Allah malah kasih gue. Ternyata yang bikin gue senang itu waktu gue berpikir, ini dari Allah. Fast forward, sekarang usaha gue udah lumayan jalan bang. Alhamdulillah sekarang lagi mau buka cabang ketiga. BTW lu tau gak sih bang, gue syukur banget waktu itu Allah bocorin ban motor gue. Karena kalau gue kemarin masuk situ, mungkin gue gak buka usaha ini sekarang. Emang bener kata si Tono, Allah tuh lebih tahu mana yang lebih baik buat gue. Bahkan Allah nyelamatin gue dari tempat kerja yang kemarin bang, yang isinya orang gila semua tuh. Dan mungkin aja kekurangan bini gue sekarang itu sebenarnya Allah lagi nyelamatin dia dari sesuatu kita gak tahu. Tapi gue yakin sama Allah lebih tahu. Bahkan baru sekarang gue sadar, Allah ngabulin doa gue. Karena sekarang gue buka usaha di rumah bang, dibantu sama banyak karyawan gini, gue jadi punya banyak waktu buat jagain istri gue. Allah ngabulin doa gue bang. Papa? Boneka Bapak Attitude 0, merchandise eksklusif dari TikTok. Kapan lagi Anda? Hah? Apaan? Oh, kurang? Ya udah tambahin bang. Gratis 3 gantungan kunci Bapak Attitude 0. Lanyard Bapak Attitude 0. Stiker ucul-ucul TikTok. Dan ada muk ucul-ucul TikTok. Cepetan dibeli, kalau nggak saya bentuk maksudnya. Cepetan dibeli soalnya eksklusif cuma ada 300 biji. Langsung aja DM Instagram
Tekotok merchandise. Atau WhatsApp aja nomor yang ini nih. Bilang, woi gua mau beli bonekanya cok. Buruan dibeli sebelum saya mentok. Maksudnya sebelum kehabisan. Ya itu.